Selamat datang di obrolan alam. Oke teman-teman, kembali lagi kita di obrolan seputar alam ya. Ngobrol alam ya. Ini Iya. Ganti aja. Jadi ada apa aja ini, Adi? Ini ada Buah. Ini ada buah kecapi. Biasa kalau di Kalimantan ya atau biasa di Sulawesi itu biasa disebut dengan manggis hutan. Oh, manggis hutan ini. Ya, manggis hutan karena ini biasanya ditemukan di hutan atau di pinggir-pinggir sungai. Jadi kalau masa kecil itu karena biasa di hutan, masa kecil itu biasanya memang kita ini buat buat makan kalau kita mancing. Kalau pergi mancing mau dan sebagainya itu untuk kita konsumsi. Kalau misalkan kelaparan dan sebagainya di tengah-tengah hutan ini biasanya ditemukan. Tapi nggak ada baunya ya? Nggak ada bau-baunya. Jadi gini teman-teman, kita ngasih tahu ke teman-teman sekalian karena Asbo ini memang concern di heritage alam, peninggalan nenek moyang kita yang ada di alam. Kita menghadirkan dari hutan-hutan ini dari Sulawesi itu. Sulawesi itu buah kecapi. Ternyata buah kecapi ini kayak gini sih. Aku juga kemarin tuh bingung tuh ini gimana cara makannya. Gitu. Karena nggak ada di sini. Iya. Ya, Saya tuh kemarin tuh gini, ini pegangin. Ya. Kirain ini dukuh gini loh. Kok nggak bisa? Iya, gitu. Hampir mirip duku ya. Cuma gede gitu loh. Gede loh. Apakah di tempat Anda itu ada buah yang seperti ini? Komen di bawah ya. Ini kalau di kecapi namanya? Iya, buah kecapi. Nah, ternyata saya taruh, ternyata Adi tahu. Wah, jadi ini teman-teman Aspo ya, ada Pak Dukun ya, Irwanto. Ada Adi. Sama ada ini siapa? Erwin Koplak. Itu. Nah, sekarang gimana diterangkan cara makannya itu gimana nih? Nah, ini biasanya kan memang biasanya kalau di Sulawesi ini Mas buat obat pencernaan. Oh, obat pencernaan. Bagus buat pencernaan. Iya, tapi ternyata setelah kupas ya. saya cari tahu tadi ternyata lebih banyak manfaatnya gitu. Makanya ini biasanya kita kupas dulu kan. Kupas. Nah, ini kita kupas dulu ya. Kupasnya. Baru biasanya kita nanti Setelah dikupas cobain. ini gimana pisau ya? nih. Itu yang udah Nanti dikupas setelah kita kupas tuh nanti dia begini nih. Nanti kita buletin begini nih pisaunya ya. Oh, Jadi hanya di Aspo kita mereview alam ya. Ya, ada Kita letaknya review adalah Enggak. buah kecapi. Nah, nanti Ya. kalau mau dimakan nih ya. Nah, nanti ini diputer-puter begini. Puter. Nah, ini nih. Kita kurang kerjaan gitu. Kayak Nah, ini. ini kulitnya bisa dimakan. Oh. Tapi caranya memang harus pakai garam. Kenapa? Karena ini ada pekat-pekat sepet-sepetnya gitu loh. Ada Jadi untuk sepet-sepetnya ya. menetralkan sepetnya itu pakai garam. Pakai garam. Nah, ini ternyata ini biasanya kalau di Sulawesi dibuat sambal loh, Mas. Oh, Lotis. Iya, di situ ya. Iya, bisa dibuat lotis. Iya. kayaknya kalau ada yang nyambel ini cocok. Wah, cocok ini kalau pakai sambal cocok juga nih. Sambal buatan Mas Erwin paling enak sih Oh, sebenarnya di ini Asbo. itu misalnya. Makanya kayak gitu. Ya itu Mas Erwin buat paling Enak ternyata. Gimana kan ini? Ada sepet-sepetnya karena di Manis sepet-sepet. kasih garam jadinya enak. Nah, jadi teman-teman kalau nemu buah kayak gini di pinggir sungai ini bisa dimakan ya. Jadi ini bukan makanan ular ya. mirip-mirip ya. Ini makanan orang coba cicipi. Makan orang. garamnya. Makan ular. Yo, ini enak nih kalau dikasih garam. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada manis-manisnya juga, Bro. Bismillah. Sepet-sepet ada manis-manisnya ini enak. Ada manis-manis ya? Kayak buah anjing tuh loh kalau di Jawa. Apa namanya? Kopi anjing. Kopi anjing. Nah. Puyam ya. Apa? Kopi anjing. Nah, ini bijinya itu seperti biji kakao. Kalau ada teman-teman yang pernah lihat biji kakao ya, yang baru dibuka, ini bijinya seperti biji kakao. Ini juga rasanya manis. Manis itu. Manis bijinya nih. Tapi enak juga sih nih. Bener-bener. Coba dimakan. Makan bijinya ya. Mantap ini. Makan bijinya. Manis banget loh kayak biji. Manis banget. Manis. Makan udah ada garamnya udah ada. Udah ada. Ini sini Laura di sini. Ini masih ada ini nih. Enggak makan aja. Manfaatnya apa, Mas? Manfaatnya Apa? Enak. Oh, kayak gini. Enak. Mantap. Jadi salah satu manfaatnya itu kalau kalian punya orang tuanya tuh suka kemeng-kemeng lehernya, kaku-kaku, kolesterol ya. Tapi kalau kalian juga udah punya kolesterol, ini salah satunya juga bisa untuk ngatasin kolesterol.
Kolesterol jahat berarti Mas. Ini gini. Iyalah. Kolesterol baik itu kan gini ini. Tubuh kita itu dia memproduksi kolesterol. Liver itu memproduksi kolesterol. Jadi sebetulnya di dalam mekanisme tubuh kita sudah ada kolesterol. Hanya saja kita banyak makan gorengan, terus banyak makan makanan yang gula gitu ya, jeroan, santan segala macam yang dipanasi lebih dari 2 kali itu jadi kolesterol jahat. Nah kolesterol itu nanti dia akan bikin plak di pembuluh darah, lama-lama jadi kardiovaskuler, bisa jadi pembengkakan jantung, jadi stroke gitu. Itu dari kolesterol. Tuh, makanya hati-hati ya ini. Ya ini Berarti Enak ini. penyakit jantung lu berawal dari kolesterol dulu. iya, kolesterol itu kan salah satu simptomnya. Berarti buah ini sehat juga nih. Banyak nih. Nah, kalau kalian mungkin makanya buah apel, buah jeruk ya. Nah. Kalau di Aspo buahnya buah kecapi. Karena ini ya buah langka. Iya, buah genderuwo. Adanya cuma di hutan Sulawesi ya. Hutan Sulawesi. Kalimantan ada. Kalimantan Sulawesi deh. Ada yang asam. Iya ini. Ada yang asam. Asamnya benar-benar asam. Kayak makan asam Jawa gitu loh. Jadi Asamnya itu. iya, asamnya kuat. Tapi ini banget. asam juga. Tapi di Aspo ada kopi aspologi ya. Nah. Ya. Dan yang paling spesial kita ada durian nih. Jadi kalau kebiasaan kita di Aspo itu kita makan durian tuh sama Sambil kopi. kopi, Jadi ya. dicelupin. Nah, Makan duriannya, terus kita seruput kopinya. Mana Terus- contoh-contoh? Contoh kayak gini. Ini contohnya. Ya. Terus Wih, mantap sekali. Aduh. buahnya lewat nggak? Nah, ini langsung paling enak ini. Jadi yang paling enak langsung. Iya, Mas, kenapa durian itu paling enak itu? Oh, jadi Ya, buah. Ini. paling enak. Betul. Ada apa di durian itu? Kenapa durian itu paling enak? Jadi kenapa tuh durian enak ya? Jadi kita review durian sama kecapi ya. Iya. Karena durian itu punya kandungan kayak creamy gitu. Nah, creamy-nya itu dia tuh sebenarnya lemak ya. Jadi kayak es krim itu tapi dia tuh enak gitu karena glukosnya atau gulanya juga gula yang rantai ikatannya tuh nggak seperti di dalam gula pasir. Jadi kalau Anda makan durian nggak serak. Tapi kalau Anda banyak makan gula itu bisa serak gitu. Iya, Nah, manusia alami. kopi pahit dipadukan dengan durian yang manis yang creamy Iya. tadi itu menghasilkan kayak karamel macchiato lah gitu. Iya. Kalau kalian makan karamel macchiato, jadi ini kombinasi yang mematikan gitu ya. Maksudnya mematikan bukan mematikan mati enggak. Maksudnya mantap sekali gitu lah. Iya, benar. Nah, di kesempatan ini insyaallah kita lagi nge-review tentang sesuatu yang dari alam. Dari alam walaupun baru menghadirkan buah kecapi sama buah durian. Tapi buah kecapi itu buah langka, kalau buah durian itu rajanya buah. Rajanya buah. Ya, rajanya buah. Paling mahal buah durian. Paling mahal, paling mantap. Gitu. Kenapa Coba. dikatakan rajanya buah, Mas? Ya karena dia bentuknya itu memang ya bentuknya bermahkota duri. Coba cicipin dulu. Mahkota duri. Ya. Coba dan rasanya dong. Sama-sama ngopi. Sama ngopi. Jos batu tuh. Dokunya ngopi. Dia makan apa itu ya? Iya. Di tangan. Di tangannya udah semua itu. Tapi nih, kayaknya luar biasa. Combo ini teman-teman. Jadi gini teman-teman, kenapa kita menghadirkan tema ini dari alam? Karena kita meyakini dan kami percaya bahwa untuk sehat itu kita perlu bahan-bahan dari alam. Yang alami. Makanya kita fokus concern salah satunya membuat herbal dan juga rempah-rempah yang ada di Aspo ini yang kita geluti. Karena kami juga percaya bahwa Anda itu bisa sehat semudah Anda itu makan yang sehat. Kalau Anda makan yang sehat, masuk ke dalam tubuh. Misalnya apa ya? Teh detox gitu ya. Anda minum Aspo teh detox setiap hari 1 gelas. Dibandingkan Anda minum misalnya setiap hari sirup gitu. Wah, maka dalam waktu 5 tahun akan kelihatan bedanya. Kalau Anda setiap hari makan sirup yang manis itu bisa jadi diabetes. Iya. Tapi kalau setiap hari Anda memasukkan 1 gelas Aspo teh detox, maka Anda jadi sehat. Karena jadi nutrisi ya. Iya, jadi herbal itu bagian komponen dari hidup sehat. Jadi herbal, rempah, kopi, buah itu bagian dari komponen hidup sehat. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus ikhtiar. Jadi nggak bisa sehat itu tiba-tiba nggak. Sehat itu harus diupayakan, harus diikhtiarkan secara maksimal. Nah itulah urgensi kenapa kita ngomongin dari alam. Karena kita pengen mereview sesungguhnya alam ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia, biar dia sehat. Jadi kalau makan buah-buah yang asli, bukan jadi keripik buah, Iya, ya iya. buah kecapi ini. Kan banyak orang makan jeruk, jus jeruk. Orang makan
apel, keripik apel kan itu kan. Iya. Itu makanan-makanan palsu yang sering kita kampanyekan kan itu. Ataupun minuman rasa apel kan itu kan. Ya. Perasa. Jadi kalau kita makan durian beneran. Gitu. Ya, Jadi asli kita durian. asli durian rasanya gimana? Mantap kan? Mantap. Nah, mantap. Jadi kita pengen menjelaskan teman-teman ada 2 buah, satu kecapi yang rasanya mungkin ya dia kelasnya kelas rendah gitu ya. Kelas hutan lah. Kelas hutan lah. Nah, satu buah yang industri yang bisa dikembangkan itu durian. Kan gitu. Kenapa negeri kita kalah dengan negeri tetangga kan? Kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand. Nah, inilah Malaysia. Nah, ini ya poinnya kenapa kita pengen ngobrol dari alam. Jadi ini adalah kekayaan negeri kita. Iya enggak? Ya. Jadi kita itu lahir ada durian. Coba Benar, Anda lahir di mana? Di London, di New York. Itu kan enggak ada durian. Enggak ada. Nah, jadi ini kita ada kecapi lagi kan ini. Ini makanan ke Sulawesi ya. Kamu masa kecil kan ada makanan kayak gini. Nah, itulah poinnya. Makanya kenapa kita concern untuk melakukan riset, penelitian, pengembangan membuat obat-obat herbal karena kami percaya bahwa bahan-bahan dari alam ini bisa kita manfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Salah satunya Anda bisa nyobain Asbotedetok itu. Jadi dia itu mampu untuk ya membuat BAB itu menjadi lancar sehingga lega gitu. Kalau kita udah lega, maka hidup ini akan bahagia. Ya, jadi kalau kamu yang perutnya buncit, sebab gitu ya. Hari ini kan kita nggak tahu ya apapun yang masuk ke tubuh kita nggak tahu. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu ya makan-makan itu mengandung pewarna, perasa ya, apalagi pengawet ya kan. Pengawet. Nah, yang itu akan bikin dinding usus tuh ngerak. Iya. Kalau kayak paralon itu dialirin air kan caranya itu kan dia akan ngerak ya. Nah, apalagi usus kita. Itu pentingnya detok. Nah, kenapa harus detok? Mungkin Erwin bisa jelasin itu. Ya karena ya kalau kita zaman sekarang ini kan pola makannya itu kebanyakan orang memang berantakan. Apalagi kalau di zaman saat ini kan di sekeliling kita itu banyak sekali makan makanan ya. Jadi kalau kita mau menghindari kadang-kadang sulit gitu loh. Soalnya kadang pengen makan misalnya kayak makan seblak, makan gorengan, kayak mie ayam, terus bakso, soto dan lain sebagainya kan cilok itu juga pengen, batagor. Ya kalau kita mau disuruh hindari kan kadang susah. Ya. Jadi makanya kalau buat aku pribadi karena nggak bisa menghindari makan kayak gitu dan sudah tahu juga nanti dampaknya kalau makannya yang berantakan itu nanti mengotori usus. Ya salah satunya caranya biar kita tetap sehat ya minumnya teh detok. Buat detoksifikasi usus kotor. Biar makanan yang kita makan nanti sampah makanannya itu ampasnya itu bisa dikeluarkan lewat BAB yang lancar, BAB-nya plong. Jadi teh detok ini adalah hasil karya dari alam. Iya. Jadi kalau kamu mencintai nature ya maka ini cocok banget untuk pelengkap hidup sehat hidupmu gitu. Gitu. Nah, jadi ini nyambung lagi ke kecapi tadi ya, mungkin itu. Mungkin ada tambahan tadi, kenapa makan kecapi ini harus pakai garam? Ya karena memang ini kan ada sebenarnya kan ini kalau masih muda ya itu ada getahnya. Apalagi kalau masih misalkan kalau lihat ya masih ada ini nih misalkan ini masih ada ijo-ijonya nih. Nah ini kan masih ini lihat ada ijo-ijo pinggir ini kan ini mengandung getah ya. Jadi teman-teman, nah untuk menetralkan getah dan rasa sepetnya itu gunakan garam. Makanya untuk menyeimbangkan itu kan ini kan sebenarnya di ini tuh rasanya manis. Manis tengahnya itu. Nah, ya ini aja agak sepet-sepet karena di sini itu ya? ada getahnya. Ya, ada getahnya. Nah, inilah tapi getahnya bukan yang beracun ya. Tapi getahnya ini baik dan sebagainya. Tahu gak? Tadi tuh aku tuh kepikirannya ini tuh makanan ular. Jadi kalau ular itu kan takut sama garam ya. Di hutan kan ya dikirain makanan ular ya. Nah, ini dimakannya dengan garam makanya ini untuk menetralkan tadi tuh rasa sepetnya dan menyeimbangkan rasa manisnya. Emang jadi rasanya juga jadi agak. Iya. Sekarang Irwanto ngomongin mana enak mana buah kecapi ini atau durian ini? Ya, kalau di ini jelas rasanya enak durian dah. Enak durian rasanya. Ini kalau menurut aku ya ini agak apa namanya tadi bener ada getah-getahnya. Memang harus kayaknya dicuci pakai air garam deh. Enggak cukup garam. Enggak harus. Enggak harus. Bukan air 7 warna. Karena getahnya itu aman ya. Iya, jadi, aman getahnya. Cuma memang rasanya yang ada agak sepet-sepetnya. Agak kepas di sini soalnya. Jadi kita Makanya biasanya kalau orang ya nyari yang kuningnya pekat. Biar itu kayak warna apa? Nah, Iya. jadinya maksudnya udah matang gitu loh. Yang matang gitu. Nah, yang matang itulah yang bagus itu loh. Tapi Nah, kayak kalau yang ini kurang enak itu kalau yang masih hijau-hijau itu. Rasanya itu ada pahit-pahitnya itu loh. tapi kalau itu loh, buah pala itu loh yang buat tumbuh itu kan luarnya kayak gini nih. Ya hampir sama ya. Yang hampir sama ya. kulitnya bisa Ya, jadi kulitnya. hampir sama. Jelasin. Itu keren banget sih sebenarnya. Jadi banyak yang mirip-mirip juga ini. Iya karena memang dulu ya kalau saya itu kan biasanya hidup di hutan, maksudnya
tempat bermain itu adalah alam gitu. Tempat bermain kita alam. Mungkin nanti ada dijelasin terkait hari ini ya dunia modern yang kurang dengan alam. Jadi bahagia gitu kalau kita sebenarnya gini, bahagia potong dulu. Sebenarnya karena dia geragas saja. Tahu geragas gak? Komen di bawah ya, geragas tuh. Geragas sama gagas. Ya, apa yang bisa dimakan ya itu Mas. Geragas ya. Orang Jawa pasti tahu geragas lah. Nah, makanya kenapa kita makan ini karena biasanya kalau udah pergi lama ya mancing, misalnya kita berangkat pagi tuh, sore udah mau pulang, tapi kan kita lapar ya. Yang bisa dimakan kan buah-buah yang ada di hutan itu. Nah, salah satunya ini. Masih jadi si bolang itu ya. Ya, kita mau bolang gitu. Yang bolang ya. Bener. Waktu itu bawa ini, bawa pisau gitu. Bawa, biasanya memang kita bawa pisau. Kalau kemana-mana kan keluar harus bawa pisau. Ada 2 wajib yang dibawa tuh biasanya kalau keluar ya. Kalau ke hutan tuh pisau sama korek api. Korek api dah. Nah itu wajib dibawa. Bakar-bakar misalnya udah habis mancing itu bakar. Nah ya. Mungkin besok-besok kita bikin konten di alam liar gitu ya. Ya bener itu cocok banget. Jadi saya tambahkan lagi ya teman-teman. Jadi buah kecapi ini karena kita kontesnya ngobrolin yang dari alam. Nah buah kecapi ini ternyata dia juga punya kandungan untuk anti diabetes ya. Jadi anti diabetes. Kan sepetnya itu loh. Jadi kalau teman-teman mau belajar ilmu herbologi ya, salah satu tanaman yang rasanya sepet itu sama pahit itu dia bisa menghalau diabetes. Pokoknya bertentangan dengan gula lah. Gitu. Contohnya nanti ada brotowali, sambiroto, kelor. Wah itu lebih pahit lagi. Iya kan. Daun insulin ya, pare gitu ya. Mungkin kapan-kapan kita perlu review pare ya. Nanti Mas Irwanto bikin jus pare diminum gitu. Campur sambiloto. Atau campur daun insulin Mas. Itu kayaknya itu tingkat lanjut itu. Iya, dan campur emosi. Campur emosi gitu ya. Oke, siap. Gitu. Teman-teman kalau punya pertanyaan di benak kalian nanti bisa komen ya di bawah ini biar kita nanti bisa hadirkan untuk podcast kita ya untuk ngobrolin dari alam dan kita bisa hadirkan di tempat-tempat terbuka, bisa mungkin nanti di sungai, di gunung-gunung, di lembah-lembah ya, di puncak-puncak pegunungan, di kebun-kebun kopi, di sawah-sawah, di tempat-tempat yang itu habitat genderuwo. Di alam lah ya. Habitat alam gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini perdana kita untuk ngomongin yang dari alam itu. Jadi alhamdulillah ini ada buah kecapi gitu. Jadi ini kecapinya alhamdulillah ini bisa kita review ke teman-teman ya. Kalau di tempat Anda itu ini namanya buah apa? Coba komen di bawah ini. Ini ada apa enggak gitu ya? Iya gitu. Jadi ini ada apa enggak ini di tempat kalian ada enggak buah kayak gini? Namanya buah kecapi. Nah ini Mas lanjut ke durian nih Mas. Nah itu kan durian rajanya buah ya Mas ya. Tadi kenapa kalau kita bicara bahkan sejarah ya, Mo Sangking itu kan nenek moyangnya Mo Sangking itu justru dari Indonesia. Nah kenapa itu diklaim dari orang Mas? Kayak dari Vietnam dan sama Thailand. Iya, sebenarnya kalau pandangan aku ya, ya karena Indonesia kan terlalu kaya gitu loh. Jadi kalau bicara durian itu gini, ini teman-teman perlu tahu ya hebatnya Indonesia itu kalau kita nanam benih itu ya, benih itu ditanam di negeri kita itu setiap daerah itu hasilnya berbeda. Misalnya durian ya, durian ditanam di Sumatera, ditanam di Jawa, ditanam di Sulawesi Tengah itu mana perigi ya? Iya perigi ataupun ditanam di daerah seperti Bali ataupun juga di daerah Lubuk Linggo segala macam di Banyuwangi di Jawa itu hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena kontur tanahnya. Begitu juga dengan kopi. Kopi ditanam di Aceh Gayo, di Takengon, di Temanggung, di Puntang di Jawa Barat, di Kintamani di Bali, begitu juga di Flores, Toraja. di Wamena, di Toraja hasilnya pun beda rasanya. Beda-beda. Termasuk pepaya juga. Kalau di Dieng itu jadi karika ya, pepaya kecil-kecil, kalau di sini gede-gede gitu. Inilah hebatnya negeri ini gitu. Jadi yang masuk ke sini tumbuhnya bisa beda gitu. Jadi durian pun jenisnya banyak banget beragam. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kan Mo Sangking ya, itu kan salah satunya durian yang premium lah sekarang ya. Itu sudah belum ada apa-apanya. Yang paling hebat itu ada yang tembaga hitam itu. Sumatera. Iya Sumatera itu. Dan Tembaga hitam. itu kemarin saya beli bibitnya 800.000 tuh. Bibitnya aja. Jadi itu bisa. apa namanya? Ya mantap banget tuh kayak Black Throne itu ya, Black Throne Mo Sangking itu jadi duriannya apa namanya kuning banget tapi kalau menurut saya ya ini kemanisan tuh. Manis banget itu. Bener-bener manis banget. Jadi kalau lebih enak itu yang durian lokal. Ya walaupun kayak bawor ya. Bawor itu jadi kayak mentega banget gitu loh. Montong kayak mentega itu. Kalau aku lebih suka durian lokal ya. Sama ngopi enak banget. Tapi itu juga enak banget gitu ya. Itulah hebatnya negeri ini. Jadi banyak banget dibandingkan Vietnam, Thailand, Malaysia enggak ada apa-apanya sebetulnya. Cuman ini kan enggak terolah. Enggak terolah aja. Itu kalau bicara tentang
buah. Belum lagi bicara kayu, jenis kayu coba. Ada yang tahu nggak di Indonesia itu jenis kayu apa aja? Ada yang tahu nggak di Indonesia jenis sayur apa aja? Ada yang tahu nggak di Indonesia jenis kopi apa aja? Ada yang tahu nggak di Indonesia jenis ikan apa aja? Wah, banyak sekali. Inilah negeri kita. Jadi kenapa ini Asbo ini ada ya bagaimana kita bisa mengelola sumber daya ini sebagai heritage peninggalan daripada nenek moyang kita dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita manfaatkan oleh bangsa kita sendiri gitu loh. Jangan kita ngundang asing dan asing kan gitu ya gitu. Jadi gitu. Pak laut dipagerin kan gitu kan. Jadi gitu. Gitu ya gitu. Jadi gitu. Jijik kembali nih. Lagi viral soalnya kan ya, gitu. Lagi viral. Gitu, ya. Kasihan nelayan yang enggak bisa lewat kan. Iya, gitu, benar. Gitu. Jadi gitu ya itu pertanyaan tadi tentang musangking tapi sebenarnya banyak bukan hanya musangking, kopi, jahe aja. Di kita ada jahe merah, ada jahe emprit, ada jahe gajah, ada jahe kuning, ada jahe putih, ada jahe wulung tuh. Banyak itu banget. jahe. Banyak banget ya. Iya, jahe banyak banget. Jadi inilah hebatnya negeri ini. Jadi tidak ada di Amerika. Enggak ada. Ada di Amerika. Enggak ada. Kunyitnya macam-macam. Ada kunyit mangga, kunyit yang orange tuh, kunyit yang kuning, ada kunyit putih, ada kunyit hitam. Itu berbagai macam ya. Jadi inilah Indonesia. Jadi makanya kita menghadirkan buat teman-teman bahwa kita di Asbo salah satunya memperjuangkan bagaimana ada hari rempah nasional. Wah, ada hari kopi nasional, hari kunyit nasional itu ya. Jadi penting banget sih. Iya ada. Jadi kenapa? Karena itu kekayaan kita gitu loh. Masa yang ada hari anak nasional ujung-ujungnya apa? Jualan susu ya kan? Susu bendera ya. Bendera bener. Dari negara asing gitu. Hari kanker jualan obat dari negara-negara asing gitu. Jadi ini yang kita harus perjuangkan. Malah menguntungkan asing ya. Iya betul. Jadi kita itu adalah ada itu untuk apa? Untuk mengelola sumber daya alam negeri ini. Benar. Jadi itu salah satu cita-cita kita, visi kita. Jadi kita benar-benar membangun kekuatan, benar-benar Asbo ini layak dibela dan layak dibeli. Iya. Itu. Jadi biarpun produknya begini dibeli karena ini bikin bangsa kita sendiri gitu loh, bikin anak-anak kita sendiri. Jadi uangnya ngalir kepada kita semua gitu ya, bukan ngalir ke asing ya. Nah, ini harus teman-teman paham. Jadi ada namanya bela dan beli gitu loh, produk-produk yang dari tanah air sendiri gitu. Jadi anak bangsa sendiri termasuk kopi pun ya belilah kopi yang lokal, yang kopi Asbo misalnya. Iya. Jangan beli kopi-kopi yang dari luar gitu loh. Wah, dari mana-mana kan sekarang yang ya lagi tren itu dari Vietnam Mas. Kopi Vietnam. Iya. Dan itu sih ya, jadi kenapa kita ada itu karena untuk mengelola heritage kekayaan negeri ini. Termasuk juga kalau herbal kan yang memegang brandnya atau yang menguasai pasar itu dari luar negeri tuh Mas. Iya. Jadi potensi-potensi itu tidak jadi diambil itu Mas. Kenapa? Apakah memang pemerintah tidak melihat itu atau apa sih yang menjadi masalah sih Mas? Kenapa potensi-potensi tadi itu tidak dikembangkan di Indonesia gitu? Jawab dulu. Menurut kamu dulu gimana? Kalau menurut saya mungkin memang kalau bahasanya itu pejabat itu devil kalau di Indonesia. Karena justru VOC itu belajar korupsi itu dari pejabat kita gitu. Tapi kita nggak nyinggung-nyinggung ya. Gitu. Kita fokus aja di rempah-rempah yang dari alam gitu ya gitu. Ya kan kita udah tahu sendiri lah gitu ya gitu. Tapi ya itulah ya. Jadi ada salah kelola gitu ya, salah kelola. Sekarang aku tanya sama Bang Erwin ini. Iya. Kopi Indonesia enak gak? Enak lah. Coba ngopi dulu. Ini kan ini kopi asli ya, kopi alami. Iya, terangkan. Ini kopinya tanpa gula tapi rasanya mantap. Enaknya di mana? Jenis kopi apa ya? Enaknya di mana? Ini jenis kopinya Robusta. Robusta apa? Ini Robusta dari Temanggung. Ya, ini Asbo nih. Ini kopinya kita memang kenapa rasanya enak. Selain kopinya kita pilih kualitas yang terbaik ya, emang kita kopinya petik merah. Jadi cherry merah loh. Yang benar-benar. Ada yang merah ya? Iya, benar-benar yang warnanya merah yang kita kita produksi di sini. Nah, kopi ini kan sebenarnya kalau di Indonesia kalau ditanam di tempat yang berbeda juga nanti rasanya berbeda juga ya. Iya, hebatnya Indonesia gitu. Misalnya di tempat yang rendah ya, di bawah 1000 jadi Robusta. Iya, jadinya Robusta. Di atas 1000. Kalau di atas 1000 ya jadinya Arabica. Itu kan agak kecil tuh. Kalau di sini kebetulan kita kopinya kopi Robusta, tapi karena memang kita pilih kualitas yang terbaik ya rasanya enak, mantap. Jadi teman-teman aku ngomongin lagi tambahin kopi ya. Jadi ini pembahasan di podcast ini kita bahas duren, kopi, kecapi sama apa lagi? Tetetok gitu. Nanti Bang Irwan bahas tetetok ya. Jadi kopi ini sebenarnya buah. Buah ya. Buah. Jadi kopi itu buah. Karena kopi itu buah, harusnya kopi itu rasa buah.
Makanya kalau orang kok tahu kopi cuman rasanya pahit, berarti salah ngelola itu. Kok gosong gitu kan gitu ya. Aduh kayaknya iya. Coba Kayaknya itu salah itu. Ada yang gosong soalnya itu. Jadi gini. Jadi zaman dulu tuh memang nenek moyang kita gini karena kopi itu diambil oleh Belanda segala macam ya kita nggak tahu gitu. Jadi dulu tuh kan kasihan banget tuh. Kopi itu kita nggak berhak minum. Jadi minuman bangsawan. Nah orang-orang kita hanya bisa ngambil kulitnya, ngambil daunnya kan gitu Ngambil kan. daunnya. Nah, tapi inilah Tuhan adil ya. Jadi karena Tuhan adil itu Tuhan ngasih yang namanya luwak gitu loh. Nah, luwaknya kok berak gitu kan? Ada kopinya kan? Nah, itu orang-orang Indonesia itu cuma makan yang dari kotorannya itu. Tapi ternyata lebih enak. Karena terfermentasi kan itu. Iya, lebih mahal. Gitu. Jadi kenapa itu dimakan luwak? Karena dia buah. Tapi poinnya gini teman-teman, saya pengen nyampaikan bahwa kopi itu buah, tapi yang diambil itu bijinya. Kayak durian kan buah kan, bijinya gak kita ambil itu. Nah makanya kan tadi dikatakan Bang Erwin petik merah kan, nah itu karena udah matang. Jadi kalau mau makan kopi yang enak, itu pastikan kopinya udah merah dulu. Udah merah. Gitu. Jadi nanti kopinya akan mengeluarkan aroma buah. Jadi aroma fruit. Coba green bean kita kan aromanya fruit kan. Aromanya ya. Nah sehingga ketika di roasting, dia sebenarnya rasanya bisa agak ke aroma kecut-kecutan buah ataupun ke kacang kenut gitu loh, gurih, creamy kayak gitu. Ya, chestnut ya gitu. Jadi itu. Nah, itu tentang kopi ya. Makanya kalau teman-teman mau cari kopi yang berkualitas, kita di Asbo ngeluarin brand namanya Asbologi. Jadi khusus ngopi gitu ya. Gitu. Nah, sekarang teh detok deh ini Bang Irwan nerangin ini karena dia ahli banget tuh. Waduh. Ya. Itu udah teman-teman semua nih pengen bisa makan kecapi bersamaan dengan duren ya kan? Kopi. Nah, ini minumnya ini Asbo Teh Detox ini. Jadi kalau pengen semuanya bahagia ya kan, lega tuh ya, BAB lega hidup bahagia, bahagia itu bisa bebas makan apapun tanpa beban dengan nyaman tuh ya. Jadi seperti itu. Jadi begitu Bang Erwin. Jadi kalau misalnya mau makan kecapi, mau makan duren bersamaan dengan kopi, malam harinya minum Asbo Teh Detox. Gimana cara? Iya. Nah, itu cara buatnya lebih bagus direbus teman-teman ketimbang diseduh tuh. Jadi 400 ml dulu masukkan ke dalam panci begitu ya kan, terus tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan 1 sendok makan Asbo Teh Detox. Jadi 1 sendok makan Asbo Teh Detox terus untuk 1 orang aja seperti itu. Itu rasanya seperti apa itu Mas? Nah, ini segarnya hangatnya segar karena ada jahe merah, jahe merah ya. emprit seperti itu. Jadi itu juga jahenya Sinergi herbal ya mesti. iya, di jahenya juga bukan yang cuman 2 minggu, 2 tahun di Asbo tuh. Nah, itu luar biasa. Udah mateng beneran. Ya, ada jahenya. pemilahannya seperti itu. Jadi yang diambil itu adalah jahe yang Ya. memang sudah terstandarisasi. Ya, ada seperti Sudah itu. terstandarisasi itu yang hanya 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. Jadi benar-benar tuh udah matang. ya kan. Jadi kalau Mas Dewin dipetik ketika nggak matang. Jadi Tapi ini kalau misalnya minum teh detox Asbo ini bisa dicampur sama gula apa enggak itu? ini lebih rekomendasiin dari Asbo itu lebih pakai gula aren sama madu seperti itu. Jadi kalau pakai gula pasir nggak direkomendasikan. Kasih es boleh. Ini terobosan nanti, terobosan. Ya, Es detok. Kalau udah ada gulanya kan kasih es kan Wah, mantep itu. gitu kan. Tambah kalau jeruk nipis. Oh, Wah, itu jeruk nipis sama jeruk lemon enak banget itu. Seger malah ya. Lebih enak. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman sekalian. Jadi ini obrolan pertama kita ngobrolin dari alam. Besok-besok kita akan review apa lagi. Komen, kasih masukan, kasih usulan apa yang perlu kita review. Apa mungkin kita perlu review planet Mars. Karena dia juga dari alam juga kan gitu. Atau kita perlu mereview tai kucing karena dia juga dari alam. Guys, semua yang dari alam. Kita review semuanya. Itu ya next time. Terima kasih banyak atas atensinya. Terus dukung kami karena kami bukan hanya ngomong juga tapi kami buat produk. Kami benar-benar ya heritage kekayaan alam ini kita kelola dengan baik ya. Tolong bantu untuk dibela dan bantu untuk dibeli. Gitu aja next time. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.